Di sebelah kanan saya ada lambang Angkatan Perang Ratu Adil. Di sebelah kiri saya ada bendera Angkatan Perang Ratu Adil. Apa sih yang dimaksud dengan pemberontakan APRA? Pemberontakan APRA adalah pemberontakan yang terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung, yang didalangi oleh Kapten Raymond Westerling. Raymond Westerling adalah seorang kolonialis Belanda. Nama APRA ini berasal dari ramalan Jawa kuno, yaitu ramalan Jayabaya yang meramalkan kedatangan seorang Ratu Adil keturunan Turki. Karena mempunyai keturunan Turki, Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan menyelamatkan Indonesia. Latar belakang dari pemberontakan APRA adalah yang pertama, kekecewaan terhadap TNI dan KNIL yang harus bergabung bersama di APRIS. Yang kedua, KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan APRIS di Jawa Barat. Yang ketiga, tuntutan APRA agar pasukannya menjadi tentara di negara Pasundan ditolak oleh pemerintahan Jawa Barat. Tokoh-tokoh pemberontakan APRA: 1. Raymond Westerling, 2. Sultan Syahrir, 3. Sultan Hamid II, 4. CRS Soumokil, 5. SM Kartosuwiryo, 6. Amir Fattah. Tujuan pemberontakan APRA: 1. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan. 2. Menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Kronologi pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara KNIL. Ditambah dengan pertentangan politik antara mempertahankan bentuk negara bagian yang diduduki pihak APRA dan kelompok menginginkan negara kesatuan didukung oleh TNI. APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintahan RIS yang isinya menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. Akan tetapi, APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Lalu mereka berhasil untuk menduduki markas Siliwangi. APRA membantai setiap anggota TNI termasuk membunuh perwira divisi Siliwangi yaitu Letnan Kolonel Lembong. Tidak hanya membunuh anggota TNI, Westerling juga melakukan pembunuhan terhadap warga Bandung sehingga banyak sekali mayat bertebaran di jalan. Pemerintahan RIS memperkuat pertahanan kota Bandung, mengirimkan bala bantuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang ketika itu sedang berada di Jakarta. Pada saat itu juga TNI mengkonsolidasi kekuatannya. Karena itu gerombolan APRA dapat dipaksa mengundurkan diri dari kota Bandung. Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih ingin melanjutkan misinya di Jakarta, yaitu menangkap semua menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membantainya. Tetapi rapat dibatalkan karena ada tindakan preventif dari pihak intelijen. Setelah diusut, ternyata otak dari pemberontakan ini adalah Sultan Hamid II, yang kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Setelah kedua misinya gagal, akhirnya Westerling melarikan diri ke Belanda dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Akhir dari pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA berakhir setelah upaya para pemberontak untuk menguasai Jakarta gagal. Setelah menguasai Bandung, berusaha menyerang dan menangkap para menteri dan Presiden Soekarno, namun aksi ini tak berlangsung lama. Dalam waktu singkat, gerakan APRA bisa ditumpas oleh TNI. Pemimpin pemberontakan ini, Westerling, melarikan diri ke Singapura, sementara Sultan Hamid II ditahan pemerintah. Kesimpulan dari materi pemberontakan APRA adalah: yang pertama, pada tanggal 23 Januari 1950, Raymond Westerling menggerakkan pasukan APRA berkekuatan lebih dari 800 orang untuk menyerang kota Bandung. Yang kedua, pasukan APRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Yang ketiga, selain di Bandung, APRA merencanakan gerakan di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II yang dilaksanakan pada 24 Januari 1950.